Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu. Ibu bapak, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan serial pengajian kebangsaan kita. Kali ini kita akan kembali merespon sengkarut tempat ibadah yang cenderung melebar kemana-mana. Ibu bapak, sahabat terkasih, dalam tempo 20 hari ini akal sehat kita sedang tergelitik oleh praktek-praktek intoleransi, praktek-praktek diskriminasi justru dilakukan oleh pejabat negara, oleh aparatur negara yang secara regulasi diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tempat ibadah dan atau rumah ibadah. Dari 5 kasus tersebut, 4 dilakukan oleh negara, 1 dilakukan oleh masyarakat intoleran seperti yang terjadi di Kota Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana sekelompok orang Kristen melakukan kebaktian, tiba-tiba ada sekelompok massa melakukan keributan dengan menggunakan pengeras suara yang intinya mengganggu kelompok-kelompok yang sedang melakukan ibadah. Lagi-lagi tentu alasannya kelompok Kristen melakukan ibadah bukan pada rumah ibadah resmi atau tanpa izin dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat itu dilakukan oleh aparatur negara yang secara variatif, dilakukan oleh kabupaten atau bupati, dilakukan oleh camat, dan dilakukan oleh lurah atau kepala desa. Dan ini tentu sungguh sangat miris kalau kita merespon satu persatu. Pertama saya akan mulai dari di Aceh. Aceh, Bupati Aceh Singkil dengan menggunakan Konun nomor 18 tahun 2015 intinya juga menolak atau menegur sekelompok orang Kristen yang melakukan ibadah atau kebaktian atau doa di rumah atau di bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya alasannya. Tapi sadarkah bahwa untuk mengurus izin, untuk mengurus IMB atau tempat-tempat resmi ibadah di Aceh Singkil juga hal yang tidak mudah. Tahun 2017 misalnya terjadi insiden pembakaran, penutupan, dan penyegelan tempat ibadah. Dan ini kembali lagi pada bulan September terjadi hal yang serupa. Yang kedua terjadi di kelurahan di Jonggol, Jawa Barat. Yang intinya juga dia mengacu pada peraturan bersama menteri, tapi pembacaannya cenderung keliru menurut saya. Karena dalam hal tempat ibadah yang tidak punya ibadah resmi atau menggunakan bangunan gedung sementara yang digunakan untuk ibadah, pemerintah daerah harus memberikan izin, bukan malah menolak atas desakan satu kelompok atau atas desakan sekerumunan massa yang intoleran. Ini terjadi di satu RT yang menurut ketua RT-nya mereka melaksanakan ibadah dengan mendatangkan orang dari RT lain. Padahal aturan skop wilayah itu bukan satu RT saja, tetapi bisa skopnya desa, bisa skopnya kecamatan, bisa skopnya kabupaten. Ini hanya mendatangkan dari beberapa RT saja bermasalah, dan kemudian pemerintah Kecamatan Jonggol juga melakukan yang intinya akan meminta agar gereja Citra Indah untuk tidak melakukan ibadah di bangunan yang tidak resmi sebagai tempat ibadah. Hal lain juga terjadi di Desa Ngastemi di Mojokerto, Jawa Timur, yang intinya renovasi sebagai rumah, sebagai tempat ibadah dan simbol salib, praktek-praktek ibadah yang dianggap meresahkan warga sekitarnya dan dilarang untuk melanjutkan kegiatan ibadah di sana. Hal lain kemudian juga terjadi di Tembilahan atau Kabupaten di Riau, Provinsi Riau, yang intinya setelah kurang lebih 18 tahun mereka mengurus tempat ibadah tidak terlaksana, sangat sulit mendapatkan izin IMB, akhirnya mereka memaksa membangun rumah ibadah. Dalam perjalanannya, rumah ibadah yang sudah dibangun lebih baik, layak digunakan sebagai tempat ibadah seperti saudara-saudara agama lainnya, akhirnya gereja tersebut disegel. Karena terjadi penyegelan, mereka mencoba membangun tenda-tenda di luar gereja untuk bisa melaksanakan ibadah. Nasib buruk pada tanggal 13 September, angin kencang, hujan disertai badai menerjang tenda-tenda mereka yang untuk ibadah, akhirnya mereka kocar-kacir. Ini sekali lagi sangat memiriskan, sangat memprihatinkan, di mana Indonesia sebagai negara Pancasila dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai reason di itrinya, tetapi problem seriusnya adalah
ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa itu selalu terkendala oleh faktor-faktor perizinan, faktor-faktor intoleransi dari sekelompok warga intoleran, termasuk juga ketidakpahaman serta sikap ingin melakukan politik perukunan, yakni merukunkan dengan cara menekan yang kecil agar yang kelompok besar senang hati. Disitulah didefinisikan kerukunan. Sekali lagi, kalau ini tidak segera direspon baik oleh pemerintah pusat, maka kasus-kasus intoleransi seperti ini, kasus-kasus diskriminasi justru dilakukan oleh pemerintah daerah akan terjadi di mana-mana, dan ini sungguh sangat merisaukan. Letak persoalannya menurut saya bahwa PBN kita memang bermasalah. Konteks Indonesia sudah 75 tahun merdeka, kita masih sibuk berdiskusi, berdebat, sibuk ributkan dengan isu-isu konflik atau sengketa tempat ibadah. Oleh karena itu, saya ingin mendorong pemerintah pusat untuk syukur-syukur mencabut peraturan bersama menteri ini, diganti dengan yang lebih elegan, diganti dengan yang lebih demokratis dan adil dalam prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dan yang terakhir, jikapun takut adanya kekosongan regulasi, maka minimal regulasi dalam bentuk PBM ini segera direvisi agar penyelesaian sengketa-sengketa tempat ibadah ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Terima kasih sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu.